Berjumpa lagi dalam permenungan kita edisi Kamis 22 Oktober 2020 dalam pekan ke-29 masa biasa. Bacaan-bacaan liturgi yang kita pakai hari ini, bacaan yang pertama dari surat Rasul Paulus kepada umatnya di Efesus, bab 3 ayat 14 sampai dengan 21, dan bacaan Injil dari Injil Lukas, bab 12 ayat 49 sampai 53. Yesus dalam bacaan Injil hari ini pada akhirnya berbicara terus terang kepada para muridnya, kepada para pengikutnya, dan kepada kita sekalian yang saat ini mendengarkan atau merenungkan sabdanya. Harapan Yesus adalah seperti yang tertulis dalam bacaan Injil hari ini. Yesus berkata, Aku menghendaki supaya api yang aku lemparkan ke bumi tetap menyala. Saudari dan saudara yang terkasih, apa artinya kata-kata Yesus seperti itu? Kata api dalam kitab suci itu menjadi simbol dari Roh Kudus. Roh Kudus disebut juga dengan roh cinta kasih. Karena itu, kalau Yesus berharap bahwa api yang dia lemparkan ke bumi tetap bernyala, itu artinya Yesus mengharapkan bahwa ajaran cinta kasih yang menjadi inti seluruh pengajarannya, yang menjadi inti seluruh perbuatannya, bahkan sengsara wafatnya, supaya cinta kasih itu menjadi dasar kehidupan seluruh umat manusia. Tidak saja dasar kehidupan orang-orang yang percaya kepadanya. Sebegitu pentingnya cinta kasih. Karena hanya cinta kasihlah ketika orang mengalaskan hidupnya di atas dasar cinta kasih menurut pemahaman Allah, cinta kasih sebagaimana yang dicontohkan oleh Allah dalam diri Yesus Kristus. Cinta kasih yang seperti itulah yang bisa membuat dunia ini mengalami kedamaian dan persaudaraan yang sejati. Saudari dan saudara yang terkasih, hal yang sama, penekanan betapa pentingnya cinta kasih menjadi dasar kehidupan manusia, terutama kehidupan orang-orang yang percaya kepada Yesus, juga ditegaskan oleh Rasul Paulus dalam bacaan yang pertama hari ini. Rasul Paulus berdoa kepada Bapa supaya Bapa menganugerahkan roh cinta kasih itu kepada jemaatnya di Efesus, supaya mereka sungguh-sungguh memahami betapa pentingnya cinta kasih menjadi dasar kehidupan mereka. Saudari dan saudara terkasih, pada bagian lain dalam bacaan Injil, Yesus menyadari bahwa menghayati cinta kasih yang sejati seperti yang ia contohkan menimbulkan perbantahan. Mengapa? Yesus tahu bahwa orang-orang yang mengikuti dia, bahkan para muridnya, dan pasti kita sekalian yang saat ini merenungkan sabdanya, kita seringkali mendasari kehidupan kita pada hal-hal yang lain, bukan pada cinta kasih sebagaimana yang diajarkan oleh Yesus. Itu juga yang Yesus sadari ada dalam diri para muridnya dan para pengikutnya pada saat itu. Mereka pada saat itu bisa saja menghayati hidupnya di atas dasar mata ganti mata, gigi ganti gigi. Mereka mendasari kehidupannya pada kebiasaan membalas dendam. Sementara Yesus menginginkan supaya mereka menjadikan cinta kasih dasar kehidupannya. Karena dalam cinta kasih yang diajarkan oleh Yesus, kejahatan tidak dibalas dengan kejahatan. Kejahatan dibalas dengan kebaikan.
saudari dan saudara terkasih. Karena itu Yesus mengingatkan para rasulnya, para muridnya dan para pengikutnya, juga kita sekalian, bahwa seringkali terjadi ketidakcocokan. Ada pergolakan yang terjadi bahkan di dalam sebuah keluarga, dalam sebuah rumah tangga, antara anak dan orang tua, antara anak laki-laki dengan bapaknya, antara ibu dengan anaknya perempuan, antara menantu dan mertua. Hanya karena berbeda pandangan dan berbeda cara menghayati hidup. Karena berbeda landasan dari sebuah kehidupan yang mereka bangun. Saya kira hal ini masih tetap terjadi hingga saat ini. Karena banyak kali orang mendasarkan kehidupannya pada apa yang dia kehendaki, apa yang dia maui, dan bukan pada apa yang dikehendaki oleh Allah. Dan seringkali orang-orang semacam itu akan bertemu dengan dan bentrok dengan orang-orang yang di sisi lain mau menghayati cinta kasih dengan sungguh-sungguh. Saudari dan saudara terkasih, kita diajak untuk mendasari kehidupan kita atas pengajaran utama Yesus, yakni cinta kasih. Semoga hidup kita selalu atas dasar itu, cinta kasih. Dan cinta kasih menurut contoh dan ajaran dari Yesus, ajaran dari Tuhan. Bukan cinta kasih menurut kehendak dan kemauan serta pemahaman kita. Tuhan memberkati.